ayuhan nas. Jamaah rahimani wa rahimahullah, mengawali kajian kita pada sore hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan dan kesejukan pada hati kita masing-masing. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nasihat sabar untuk tetap kita di dalam satu jamaah kajian. Karena jenis-jenis kesabaran itu sangat banyak. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ialah apa yang Allah firmankan di dalam satu surah yang insya Allah kita hafal surahnya, karena setiap hari Jumat kita baca, yakni surah Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hendaknya kalian bersabar menemani orang-orang. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi maupun di petang harinya, yang mereka bertujuan tidak lain untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kalian palingkan wajah kalian dari mereka. Karena apa tujuannya? Mencari keuntungan dunia. Ibu, bapak, di dalam kita berukhuwah, bersaudara di dalam satu kajian, diperlukan kesabaran. Baik karena menuntut ilmu itu diperlukan waktu yang panjang. Yang kedua sebabnya, kita berinteraksi dengan orang yang berbeda, baik tingkatan ilmunya, tingkatan emosionalnya, strata hidupnya, bahkan mungkin perasaan dan juga egoisme yang sangat jauh berbeda dengan diri kita. Dalam satu kajian ini, enten wong, ya Allah, kadang-kadang kalau nggak dipukul tangannya nggak bicara, saking menengi. Ada juga yang banyak bicaranya, ada yang juga mungkin ya strata sosialnya, ada yang miskin banget, ada yang kaya. Nah, maka panjenengan dengan situasi menghadapi orang yang berbeda-beda dalam satu jamaah, dalam satu liqa, dalam satu kajian semacam ini dibutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Nah, karena tujuan kita sama apa? Yuriduna wajha Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kalian berpaling dari kajian karena sebab-sebab dunia. Ya. Pak, ngapunten. Kalau kita umpama di antara yang ikut kajian itu orang 10, kita yang nomor 10 berarti masih ada berapa kira-kira? Kalau ada orang 10 ngaji, di antara 10 itu kita, berarti yang lain itu berapa? 10 kurangi 1, 9. Kalau yang 9 ini kaya semua, enak banget kira-kira. Jenengan dalam satu jamaah kajian, ya, yang miskin jenengan tok, yang lainnya kaya semua, ya apa? Enak banget kira-kira. Banten. Nek kula enak mawon, Senin sambatan nang nomor 1, Selasa sambatan nomor 2. Nah, boleh jadi, Masya Allah, kita mendapatkan manfaat di situ. Namun,
Boleh jadi kalanya dari 10 orang ini, yang paling kaya, yang paling mampu kita. Yang 9, kere semuanya, miskin semuanya. Setiap hari kita mendapatkan sambatan dari teman-teman kita. Maka ketika kita menghadapi situasi yang semacam ini, yang berbeda strata sosialnya, yang berbeda ilmunya, yang berbeda karakter kepribadiannya, bisa nggak kita tetap sabar untuk hadir di dalam majelis ilmu? Nah, yang kita bersabar menghadapi keluh kesah dari teman kita, memenuhi kebutuhan teman kita, saudara kita sesama kajian. Karena apa, Pak? Banyak di antara kajian itu bubar, mundur satu. Kalau kita runut tujuannya adalah apa? Permasalahan dunia. Ustadz sama ustadz saling sindir, ustadz sama ustadz rebutan jamaah, ya. Kadang-kadang kita lihat salah satu jamaah kita ucul entah kemana, ya. Tujuan akhirnya kalau kita runtut tidak lain adalah permasalahan pengaruh dan dunia. Wa iyadzubillah. Jangan sampai kajian di sini di Pasegan Asri bubar atau mungkin ada permasalahan kemudian menjadi dua kubu, masya Allah, kubu-kubuan, ngegrup. Nah, jangan sampai. Nah, karena bagi ahlu sunnah setan itu sudah putus asa. Ya, kita katakan setan itu menghadapi ahlu sunnah, ahlu tauhid itu putus asa. Karena mereka tidak akan bisa dirayu dari sisi tauhidnya, tidak bisa dirayu dari sisi kesyirikan atau bid'ahnya. Namun yang mereka tetap semangat, yakni para setan, apa Pak? Mencerai-beraikan di antara hati-hati. Kalau sudah saling curiga, satu ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lain, satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain, ini yang diinginkan setan. Maka kalau ada satu kajian, kalau ada satu jamaah pengajian yang dulu rukun, nangdi bareng, bahkan tidur bareng satu selimut, kemudian kok mencetat atau mungkin cengkerah, ketahuilah bahwasanya di leher-leher kita sedang bertengger setan untuk mencerai-beraikan hati kita. Maka diperlukan kesabaran untuk hanya sekedar duduk di dalam majelis ilmu, membersamai orang-orang yang senantiasa berharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin kita harus bersabar dengan keluh kesah dari teman-teman kita satu kajian. Di sini ada satu perintah sabar untuk tetap membersamai orang-orang yang berharap wajahnya Allah. Yang kedua, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kalian turuti orang-orang yang telah dipalingkan hatinya dari mengingat Allah. Wattaba'a hawa. Yang kedua apa? Memperturutkan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya itu senantiasa dalam keburukan. Yang satu sisi Allah memerintahkan, jangan sekali-kali kalian berpaling dari orang-orang yang sama-sama ingin mengharapkan wajah Allah dengan hadir di dalam majelis ilmu, yang senantiasa berzikir di pagi dan petangnya. Dan yang kedua, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali kalian turuti orang-orang yang telah lalai dari mengingat kami. Nah, yang kedua, sebelum kita masuk materi, bulan ini bulan apa, Pak? Oktober. Hari kesaktian Pancasila. Nah, bukan. Ini hari Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Kalau di dalam Al-Quran itu para ulama menyebutkan ada istilah ayat imtihan. Kenapa? Ayat ujian. Maka di dalam satu bulan ini ada yang namanya Syahrul Imtihan, bulan ujian. Ujian bagi siapa? Siapa yang ahlu sunnah sesungguhnya, yang mencintai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mana yang mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar klaim. Kalau kita klaim, semua orang bisa mengklaim. Nah, kula tanglet kali panjenengan.
di antara salah satu oknum manusia. Kalau kita bicara oknum, salah satu manusia yang paling cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Kalau tanggalat, monggo, nanti dapat hadiah dari Abah Ali, Pak. Nggih, monggo, dijawab, Pak Komandan. Yang diceritakan oleh Sirah, yang di antara salah satu manusia yang fisik, mencintai ponakan, mencintai satu sukunya, mencintai satu kabilahnya, bahkan itu keponakan dari anak saudaranya, adiknya Abdullah. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah. Tidak berguna bagi Abu Lahab. Apa? Abu Lahab nih. Apa? Harta dan apa yang ia usahakan. Masya Allah. Jadi menunjukkan bahwasannya mencintai Nabi secara fisik, mencintai Nabi secara akhlak, mencintai Nabi secara pribadi. Ada satu kitab yang sangat bagus yang harus jenengan miliki, Syama'il Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan alhamdulillah kitab ini telah saya sarah dan telah ada kelas online, kuliah online yang digelar oleh salah satu link dari Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi, Sabilul Khair Alibana, dan kami telah membuka 2 kelas, sudah lulus. Nah, akan dibuka kelas ketiga, sesi ketiga dari kuliah kitab Syama'il Muhammadiyah insyaallah segera. Nah, jadi kita sudah meluluskan 2 angkatan. Satu grup itu sekitar 20 grup WA. Nah, satu grup, satu angkatan itu 20 grup WA. Nah, saking banyaknya yang ikut. Jadi sudah 40 grup WA yang kita luluskan di dalam kuliah Syama'il Muhammadiyah. Di situ diterangkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana keseharian Nabi yang sangat memukau. Namun hari itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai memutih rambutnya, beliau naik ke atas gundukan yang tinggi, memanggil kabilahnya, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Ka'ab. Disebut satu-satu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipanggil wahai Fatimah. Kemudian Nabi mengajak mereka kepada tauhid. Siapa Pak sekarang yang paling menentang? Siapa? Abu Lahab. Orang yang dahulunya sangat mencintai, berubah 180 derajat menjadi orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyerukan la ilaha illallah. Dapat dipahami? Dapat dipahami nih? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, secara akhlak, secara adab belum cukup menyelamatkan seseorang ketika orang itu belum mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ajaran. Nah, maka monggo jenengan perisani diri kita sendiri-sendiri, apakah kita cukup ya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik atau ajaran. Nah, dan kita tidak perlu menunjuk orang lain karena setiap manusia kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia sesuai dengan apa yang ia inginkan, ya. Setiap manusia Allah berikan jalan. Wa hadainahu najdain. Ya Allah berikan jalan masing-masing yang ia pilih sendiri. Nah, dan itu semua di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia menuju jalan kebaikan dan hidayah, boleh jadi ia menuju jalan kesesatan dan neraka. Wa iyadzu kitab. Di dalam bab yang kedua terkait soal jawab.
Kemarin kita membahas tentang apa itu ibadah. Ma hiya ibadah? Apa itu ibadah? Dikatakan Syekh di sini bahwasannya al-ibadatu, apa itu ibadah? Ismu jami' lima yuhibbuhullahu min aqwali wal af'al kad-du'ai was salati wad dabbi wa ghairiha. Nah, dijawab oleh saya sendiri bahwasannya seluruh cakupan, seluruh nama yang dicintai oleh Allah secara khusus dan Rasulnya tentunya, min aqwali dari seluruh ucapan, wal af'ali dan tindakan atau perbuatan, kad doa contohnya doa, was salati dan juga salat, wad dabahi sembelihan, wa ghairiha dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang harus kita fahami sebagai kelanjutan kajian kita, dan saya harap kelanjutan ini nantinya barakallahu fikum adalah interaktif, bukan hanya saya aja yang bicara, karena di kondisi yang panas gini, kita harus menjaga agar suara kita tidak habis untuk bengok-bengok. Nah, tapi insya Allah bukan bengok-bengok, ini menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asas ibadah itu dalam Islam seperti apa? Nah, asas ibadah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir dari surat Al-Kahfi? Apa ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini Pak asasnya. Sapa wonge, siapa orangnya yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah meyakini bahwasannya orang-orang yang beriman akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dihalangi darinya orang-orang kafir dan ahli bid'ah. Nah, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia mengerjakan amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai ia melakukan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud amal soleh? Asas amal soleh ada dua, yakni ikhlas karena Allah, dan yang kedua mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan juga mutaba'ah. Makanya pertanyaan nanti di akhirat itu ada dua. Liman wa kaifa. Liman wa kaifa. Untuk siapa kamu beramal dan bagaimana caramu beramal? Nah, hati-hati jenengan. Pertanyaannya bukan hanya satu urusan ikhlas. Bukan hanya liman untuk siapa, jawabannya jelas untuk siapa? Allah. Wa kaifa, dan bagaimana kamu mengerjakannya? Dan ini yang akan dituntut oleh Allah, dan kebanyakan manusia tergelincir pada yang kedua ini. Nah, yakni apa? Dia tidak mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua asas dari ibadah, wenteng, sangat-sangat jelas, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasir. Mungkin bisa dibantu Aba Alifah kemarin, surat Al-Hasir ayat berapa? Gampang jadi orang Islam. Asasnya yang kedua pokoknya dituruti. Apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Masya Allah. Apa yang datang dari Nabi, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Wih, selesai. Mudah, kan? Sangat mudah. Sangat mudah. Namun kenapa yang mudah ini kita buat jelimet? Sebagian orang, Masya Allah,
ya, asas yang sudah sangat, ya, sangat jelas. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang datang dari Nabi ambil. Mudah betul? Sangat mudah. Wa ma nahakum, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Mudah. Kula tanglet, Pak. Ketika panjenengan menaikkan sarung, contoh kecil, kita contohkan kecil biar biar mengena. Ketika kita menaikkan sarung di atas mata kaki, sarung itu bertambah berat atau beratnya sama dengan orang yang tidak menaikkan? Kalau tanglet, sama. Nah, namun betapa berat hati ini. Nah, karena yang ketika itu yang bicara iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk menaikkan sedikit, nggak banyak. Anda tidak disuruh menaikkan sampai 1/8 atau mungkin. Nah, ya kalau jenengan disuruh naikkan 1/8 mungkin hayak malu. Nah, hanya disuruh menaikkan di atas mata kaki, itu pun tidak mampu. Nah, maka kita bertemu dengan ayat ujian hari ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman di masa Nabi. Ini di masa Nabi ini. Kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 4 tahun, menunggu 4 tahun mereka menunggu ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah masanya datang kepada mereka orang-orang beriman, yakni sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tunduk hatinya kepada Allah. Nah, maka ayat ini juga turun kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hati mereka adalah hati yang paling suci, hati yang jauh dari memaksakan diri dalam ibadah, hati yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Hendaknya engkau katakan Muhammad kepada para sahabat itu, bila kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Apa anugerah yang Allah berikan? 2. Yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Ini yang pertama, konsekuensi. Nah, ada seorang wanita digombali suaminya. Masya Allah. Ini uhibbuki. Apa maknanya kira-kira? Saya cinta kamu. Masya Allah. Kata istrinya, karena dia ahli lughah, ahli nahu, belum cukup. belum cukup. Harusnya engkau katakan apa? Iyaki uhibbu. Iyaki sing baru guyu baru paham. Ya. Hanya kepadamu cintaku. Masya Allah. Nah, kalau hanya aku cinta padamu, saya ulangi, kalau bahasanya hanya aku cinta hanya kepadamu, boleh jadi aku cinta kepadamu, boleh jadi ada cinta yang lain. Tapi kalau ilaiki uhibbu, hanya kepadamu aku cinta, sudah berarti sudah menafikan cinta kepada yang lain. Dan tuntutan syariat kita adalah mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah dan mengkhususkan contoh teladan hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Alhamdulillah. Nah, jadi jenengan di manhaj salaf ini, di manhaj ahlu sunnah ini, ngajaknya Pak, mboten kepada Sunan Kalijogo, mboten. Nih, saya ulangi. Ngajaknya bukan kepada Gus,
atau mungkin wali diwali ngenteni gendeng. Itu penghinaan kepada wali Allah itu, nggih. Awakmu gak esok tadi wali kecuali gila dulu. Ya, siapa yang paling gila, dialah yang paling wali. Ini kaidah dari mana ini? Nah, kaidah dari mana? Nah, Masya Allah, ini majedub, nggih. Karena hatinya sudah tertaut kepada Allah, mengalami wajad, ekstase, ya, gila dia akhirnya. Wujudnya ini bukan wujud ini walinya. Ini yang di dalamnya ini, Masya Allah. Nah, ya, itu penghinaan kepada wali itu. Nah, ya, saya tanya, ini Yili Muridi, ya. Saya tanya kepada sepakat mboten jenengan para sahabat itu wali Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Alhamdulillah kalau sepakat. Ada tidak karena zikir di antara para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di dalam baiat Ridwan berjumlah 120.000. Nah, yang di dalam baiat Ridwan saja 120.000 sahabat Nabi Shallallahu. Di antara 120.000 ini ada nggak satu riwayat yang mengatakan karena satu zikir yang mereka amalkan dari Nabi kemudian gila? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, terus sekarang Masya Allah karena zikir ya hatinya lepas. Kok gak nyawone sih lepas gitu. Nah, hatinya yang lepas menuju Allah. Yang tinggal adalah raganya. Ini wali yang majedub, hatinya tertutup, terhijab kecuali kepada Allah sampai dia gila. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang percaya dengan orang gila, yang gila itu yang gila atau yang percaya dengan orang gila? Alhamdulillah. Itu lebih gila dari yang gila. Nah, kita nggak bahas yang gila karena dia sudah gila. Namun ketika alur pikirannya orang yang sehat tadi ikut-ikutan gila, maka yang paling gila siapa? Yang ikut-ikutan tadi. Nah, macam-macam saniki wali majedub apa lagi nanti. Nah, imam besar Masya Allah. Nah, nggak perlu imam-imaman kita. Imam kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena konsekuensi tauhid tadi yang saya sebutkan di depan, mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, mutabaah khususnya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini banter-banter gak apa-apa ini. Los gitu. Khawatir nanti minggu depan waktunya Ustaz Ilham nanti ditandingi di sebelah depan sini. Nah, maka apa? Anugerah yang Allah berikan ketika kita cinta kepada Nabi. Sudah. Ini pengumuman lain dari pengajian. Kalau besok ya jamaahnya itu ngombene gelas, yang ngisi juga harus gelas biar adil. Kalau jenengan ngasih apa kursi seperti ini, semuanya pakai kursi seperti ini gitu, biar adil. Nah, maka apa faedahnya ketika kita sudah jujur dalam cinta kepada Nabi? Nah, ya, yang disebutkan Ibnul Qayyim mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mentauhidkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam teladan, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan hanya Allah cinta kepada kalian, namun apa? Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kula tanglet, kalau ada satu wujud hamba dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya, apa yang dia harap lagi kira-kira? Sudah tidak ada, cukup. Nggih. Kalau ada satu hamba ya sudah dapat jaminan cinta Allah dan diampuni dosanya, kira-kira menikmati nu siap mboten, Pak? Alhamdulillah. Berarti jenengan meneh durung siap mati, berarti durung yakin nek dicintai sama Allah dan diampuni dosanya. Nah, ya, salah seorang salaf mengatakan, ya, sekiranya aku tahu satu amalku saja, satu amalku,
yang mungkin nggak seberapa, diterima oleh Allah, maka hari itu aku berharap kematian. Masya Allah. Nah, itu hanya satu itu, bukan banyak, hanya satu. Kalau sekiranya hari ini ada satu amalku yang diterima oleh Allah, dengan itu aku siap untuk hari ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ibadah ini, muskilahnya, permasalahannya hari ini adalah banyak sekali syubhat-syubhat terkait ibadah. Nah, sehingga kita temukan, Masya Allah, ya, organisasi satu, ya, mereka dikenal dengan satu ibadah yang berbeda dengan organisasi lain. Satu tokoh beda lagi dengan satu tokoh. Yang satunya ini ngurusi apa? Dianggap sudah itulah Islam. Ya, kalau sudah melakukan itu dianggap sudah mewakili keislamannya, sudah sempurna. Yang satu urusan ruqyah terus. Ya nang dindio yang diomongkan ruqyah. Bukan hanya ruqyah, dodolan keris. Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Bukan hanya ruqyah, dodolan keris sekarang. Nah, jualan keris. Yang guyu paham maksud saya. Nah, yang satu Masya Allah, saya nggak ngurusi ruqyah, saya nggak bisa soalnya, saya ngurusi sedekah aja. Nah, atau satunya lagi, oh saya bukan sedekah, saya itu nata hati, jagalah hati. Masya Allah. Yang satu bahas jihad, nang dindi itu bahas ya jihad saja. Ben ngaji, ben pertemuan yang dibahas itu mencela siapa? Pemerintah kaum muslimin. Nah, yang diomongkan tuh politik doai. Nah, dalam kajiannya, ya nggak pernah dibahas tazkiyatun nufus, ya nggak pernah dibahas tentang rokok, tentang kelembutan hati, apalagi bahas tauhid, enggak. Yang dibahas itu politik. Ini bagaimana ini? Ya, selama pandemi kok malah mereka kaya. Tujuannya apa ngomong gitu kira-kira? Tujuannya apa? Agar jamaah terbakar hatinya, ya rakyat. Dibatasi, sementara mereka tambah kekayaannya. Tujuannya apa ngomong gitu di kajian? Tujuannya agar apa? Rakyat marah kepada pemimpinnya. Nah, dan kita bukan kajian-kajian semacam itu. Nah, sebagian orang juga, ya, mereka melakukan satu ibadah yang enggak ada, ya secara usul, ya secara asalnya nggak ada dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian mereka mengatakan ini furu'iyah, ini ikhtilafiyah. Nah, harus saling menghormati, Masya Allah. Nah, yang menjadi sebab munculnya semacam ini apa? Ya, yang menjadi sebab pertama munculnya penyimpangan semacam ini, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam suratul Baqarah, surat Ali Imran. Nah, ayat-ayat awal. Kalau jenengan buka Al-Qur'an Ali Imran itu ayat-ayat awal. Ayat keempat atau kelima. Nah, huwallazi anzalal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Maka Allah teruskan firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Masyaallah. Ini loh Pak, tujuannya Pak. Tujuannya orang-orang yang penyesat umat, ya, menggunakan ayat-ayat syubhat, dalil-dalil syubhat, tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan ini asalnya dari apa? Penyakit yang ada pada hati mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Sedangkan adapun orang-orang fi qulubihim zayghun, yang memiliki penyakit dalam hatinya. Nah, ayat berapa apa?
Ali Imran ayat fayattabi'una ma tasyabaha. Mereka senantiasa mengikuti ayat-ayat yang syubhat. Ibtigha'al fitnah, ini tujuannya. Ya, ibtigha'al fitnah, untuk memunculkan fitnah di antara kaum muslimin. Wa ibtigha'a ta'wili, dan juga membengkokkan takwil dari ayat-ayat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada apa ditujukan, dibalikkan kepada apa? Ya, untuk apa tujuannya? Agar sebagian manusia dengan syubhat tadi, dengan membelokkan takwil tadi, bukan lagi mengikuti ajarannya Nabi, namun ikut ajaran mereka. Itu tujuannya. Saya tanya, ajaran kita dasarnya dua, apa? Al-Quran dan Sunnah. Qiyas, ijma itu mengikuti kedua ini. Di dalam Quran, ayat yang muhkam, hukum yang jelas, juga demikian di dalam hadis, lebih banyak yang muhkam atau yang syubhat? Yang muhkam, jelas. Nah, 90% dari Al-Quran itu tanpa ditafsirkan, selama dia ngajinya benar, itu sudah dapat difahami. Ya, lisanun Arabin mubin, sebagai apa, diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Saya tanya, sesuatu yang jelas itu perlu diperjelas atau enggak? Alifah, ambilkan gelas. Contoh. Jelas? Perlu ditafsirkan lagi? Perlu dipertanyakan? Ya wes, Alifah ambilkan gelas, gitu aja. Nggak perlu ditanya juga gelas model apa, warna apa, jokono gelas, selesai. Atau mungkin ditawelkan lagi, gelas yang besar, gelas besar itu gentong tuh gelas. Nah, ya, jelas. Dan di ayat-ayat Al-Quran terutama 90%-nya tanpa tafsir pun sudah jelas ayatnya. Dan seharusnya kaidah yang sebagaimana disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang 10% tadi yang mutasyabihat harusnya dikembalikan kepada yang muhkam. Dapat dipahami? Itu kaidah dalam memahami Al-Quran. Nah, kalau tidak, semua kelompok, semua golongan akan berdalil dengan mutasyabihat tadi. Dapat dipahami ini? Dan nanti muncul ya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Nabi, ya kembalinya itu tadi. Ini kan khilafiyah, ya harusnya saling. Ini bukan masalah khilafiyah. Ya, ada memang masalah khilafiyah, masalah usul dan furu'. Nah, namun juga jangan semua dikembalikan kepada masalah khilafiyah. Ini bahaya kalau digebuyak-ya semua. Ya, yang masuk akhirnya ada orang yang ngomong jilbab nggak wajib, harus hormati pendapat saya. Oh, ini bukan khilafiyah, ini kufur. Saya ulangi, ada orang ngomong semua agama sama, ini khilafiyah atau enggak? Enggak, kufur ucapan ini, bukan khilafiyah. Ini sudah masalah hak dan batil. Dapat dipahami? Nah, itu yang pertama. Munculnya para penyesat umat untuk menarik manusia pada dirinya, bukan lagi kepada Nabi SAW menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Contoh napa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Contoh. Wa'bud rabbaka, surat Al-Hijr terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Contohnya ini. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al-yakin. Apa itu al-yakin itu, Pak? Kalau jenengan lihat tafsir yang paling mudah diambil dan diakses Ibnu Katsir. Al-yakin di sini al-maut, kematian. Jangan lihat Baghawi, lihat As-Sa'di dan semisalnya, semua merujuk kepada hendaknya kalian ibadati Rabb itu, yakni Allah, sampai datangnya mati. Nah, ini
Datang kelompok yang namanya Sabto Darmo Gatoloco, Darmo Gandul, ya. Kan ini ya Allah mengatakan, loh ini ada ya, mereka menggunakan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sudah dipelintir. Nah, dulu ini ada cerita sedikit. Ya. Dulu di zaman penjajahan itu muncul ya perkumpulan Islam ya namanya Syarikat Islam. Kemudian datang ini orang-orang dari Bluro. Ya Allah, memang daerah sana itu daerah Abangan soalnya. Keturunannya Arya Penangsang soalnya. Oh, paham berarti. Guyunya soalnya keras. Nah, Arya Penangsang. Nah. Kemudian mereka membuat namanya Syarikat Tandingan, yakni Syarikat Abangan. Kemudian yang menjadi asal-usul cikal bakal PKI. Loh, leres ini. Ya, syariat menjadi sarekat. Ya, kemudian diplesetkan lagi sarengat. Apa sarengat itu? Nek sare wadine jengat. Ya. Wallah ini. Nek sare wadine jengat maksudnya alat kelaminnya itu berdiri. Nah, ini penghinaan dari orang-orang ateis di zaman itu, ya. Dan orang-orang ateis zaman ini, masya Allah, saya enggak, ya. Jenengan lihat satu saja. Ini satu faedah lain ini. Saya geser dikit nanti balik, ya. Jenengan lihat akhir hidup orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau enggak Allah hinakan di dunia, ya, pasti Allah akan hinakan di akhirat. Dan Allah, ya. Allah akan membuktikan barang siapa menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak akan mulia hidupnya di dunia. Jangan lihat kemarin di Swedia itu bagaimana orang yang menghina Nabi 14 tahun dilindungi polisi, takut dibunuh kaum muslimin, ya Allah bakar dia dengan sekalian yang melindunginya. Nah, jadi dia dilindungi pelindung, dia dan pelindungnya mati terbakar di dalam satu mobil. Nah. Terus ada lagi, ya, ada seorang yang namanya ini dari Madura atau apa, ya kalau panjenengan lihat di YouTube-nya ada dia punya link namanya Tretan Muslim, ya saya sampaikan aja sudah ini berita yang berita yang nggak perlu ditutupi karena sudah tersebar dan viral, ya bagaimana dia di hari Ramadan dia nggak puasa. Terus dia demonstrasi bakar yang namanya daging babi. Kemudian dia makan. Saya Muslim, saya makan daging babi yang nggak ada perubahan. Ya, saya nggak jadi Superman atau Batman. Nah, ya, wallah kemudian Allah bongkar dia. Ya, yang dia ngomong apa? Saya bukan ateis, saya agnostik. Masya Allah. Apa meneh iki panganan apa iki? Nah, ya. Kalau ateis itu jelas, gak ada pangeran, tidak ada Allah, selesai. Kalau agnostik, ya itu satu pemahaman bahwasannya Tuhan itu yang sangat jauh. Karena sangat jauh, nggak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti empiris. Maka nggak usah dibahas Tuhan itu ada atau tidak. Itu maksudnya. Ya wis nek ngomong gak ngakoni Gusti Allah ya wis ngono maksudku, ya. Adik omong ateis, saya agnostik, kesuwen itu istilah-istilah semacam itu. Kemudian apa Allah bongkar dia. Ya, bagaimana dia ini adalah orang yang broken hatinya. Senantiasa terpaut dengan namanya narkoba dan dia termasuk orang yang gay. Dalam arti LGBT. Nah, la haula. Jangan lihat orang-orang yang menghina Islam. Wallah, sebelum mati Allah akan tunjukkan pada manusia bahwasanya dia itu orang yang buruk kesehariannya. Nah, kembali ke bab mana tadi? Semangat Rono ya mau belok-belok ngaji ini. Nah, terkait usul dan furu'. Kita katakan sekali lagi, tidak semua ibadah dan keyakinan dalam akidah itu dimaklumi. Nah, ada sesuatu yang dimaklumi itu ada dalam Islam, benar. Kita boleh beda itu ada.
ada juga sesuatu yang tidak boleh kita berbeda. Dan juga ada sesuatu itu yang tidak boleh sama sekali kita beda. Kalau beda itu bukan masalah furu', namun masalah hak dan batil. Dapat dipahami? Jenengan nanti saya tes sebelum selesai kajian, ya, biar paham nanti apa kajian kita hari ini. Nah, satu-satu. Ini cek prai ngaji nih Mario, karena saya teko. Tapi saya wallah, saya itu sudah komitmen, dengan istri. Saya kalau diundang orang, insya Allah ada tsunami atau gempa seperti di Bali, wallah saya datang, meskipun tidak ada yang hadir, meskipun nggak ada syutingan, wallah saya akan hadir. Terserah jenengan hadir atau enggak. Pokoknya ono wong situ tak ngaji aku. Nah, ya itu komitmen saya. Saya wallah Bapak Ibu, ketika kajian di Jogja di Sarjito di Universitas lingkup ini apa UGM. Nah, saya diundang oleh UGM, ya, namun dari Fakultas Anestesi. Nah, ya, qadarullah masyafa'al, ketika itu hari pertama Ramadan. Jadi buka puasa pertama sebelum corona, jadi 2 tahun yang lalu. Ketika itu mertua lagi sakit, ya. Akhirnya harusnya saya maunya pakai motor sama istri. Karena mertua sakit, akhirnya ya istri turun di Madiun, saya bablas. Terus masyafa'al itu juga gigi 2 saya tanggal karena sakit. Nah, jadi wis ngeluh mertua, ngeluh untuk. Jadi ketika kajian tuh bingung, iki apa ngeluh no jamaah yang nggak dengar atau ngeluh no gigi. Nah, ya tapi alhamdulillah kita dapat selesaikan kajian dengan baik dan pulang malam ini. Jangan dengan dedikasi saya, ya, yang datang satu pun yang nyuting, saya akan tetap datang. Okay. Tapi alhamdulillah kalau banyak gini seneng saya, bisa bengok-bengok saya. Gitu. Kalau datangnya 2-3 orang turu kabeh. Nah, alhamdulillah langsung kesirep. Nah, ya. Maka para penyeru ini menggunakan istilah usul dan furu'. Dan usul furu' ini ya sekali lagi tidak dikenal Islam. Karena kaidah ibadah dan berislam itu sudah Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr tadi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dari Nabi ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Selesai itu aja. Nah, makanya usul fikih itu baru-baru saja saya katakan di sini. Banyaknya alat, saya ulangi, banyaknya alat itu menunjukkan barang itu baru atau rusak. Rusak. Nah, kalau barang baru butuh alat, saya tanya, kalau barang itu baru butuh alat untuk memperbaiki, nggak nyantol jenengan. Kalau barang itu baru, ya, masih fresh, baru beli jenengan, ya, butuh alat untuk memperbaiki? Tidak. Banyaknya alat, banyaknya ilmu alat menunjukkan itu banyak kerusakan atau masih bagus, sudah menunjukkan banyak kerusakan. Makanya di zaman Nabi itu usul fikih itu tidak ada. Kaidah nahwu, kaidah shorof itu tidak ada. Dan para sahabat sudah paham. Ar-Rahman istawa ala arsh. Selesai. Selesai pembahasan. Sampai situ. Mereka iman dengan ayat itu, saya ulangi, tidak memalingkan pada makna lain. Nah,
ya, tidak mencari hilah-hilah yang lain, dan mereka menyerahkan hakikat kepada Allah. Mereka imani ayat itu ada sesuai dengan terjemahannya, sesuai dengan maknanya, dan mereka nggak palingkan atau mungkin mencari makna-makna lain, nggak paham langsung. Namun hari ini, ya, jenengan ngomong Ar-Rahmanu alal arsis tawa, ya, ngalor ngidul ngomongnya. Nah, bulet gitu. Nah, para sahabat dulu wes nggak pakai banyak alat. Nah, sehingga, ya, banyaknya alat menunjukkan banyak yang rusak dari agama, dan memang kita sudah 1500 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kesini semakin rusak atau semakin baik? Semakin rusak ajaran Islam. Makanya diperlukan kaidah-kaidah. Nah, para sahabat dulu nggak banyak mikir pusing sama kaidah. Saya ulangi pun. Tapi jenengan hari ini rumus, masya Allah, menghafal rumus, ya. Jenengan apa? Terkait bahasa Arab berapa rumus itu, kitab yang ditulis pun, mulai Alfiyah, terus apa lagi, Jurumiyah misalnya, ngapal no. Ya. Pun jenengan ten gene Ustaz Hamzah bahasa Arab sudah berapa bulan. Pun jenengan buat satu syair, coba satu syair 12 bait gitu aja pun. Tak tes pun. Alas. Nah, menunjukkan banyaknya alat, menunjukkan banyaknya yang rusak. Nah, dan sebagian besar orang itu berlindung pada apa? Istilah usul dan furu. Dan ini bukan dari Islam ini. Nah, istilah usul furu ini. Nah, kulit, isi, ya, dalaman atau luaran. Makanya kalau jenengan bicara, dan ini asalnya dari filsafat, ya. Maka orang filsafat itu kalau jenengan bicara, ya, bulat, roti. Ini roti. Mana itu yang roti? Luarnya atau dalamnya? Nek orang yang gene, akalnya masih sehat, Mas ojo kakek ngomong Mas, ya bukaan plastiknya panganan warak sampean. Selesai. Itu toh. Tapi kalau orang filsafat dipikir sampai jauh, gak makan akhirnya. Nah, ini roti. Roti itu ada apa yang di luar atau di dalam? Yang manis atau yang putih, yang hijau atau yang ada saljunya ini, nah. Kewan Mas, apa itu ya. Kalau orang yang kena wis bukaan plastiknya panganan warak, selesai. Nah, demikian juga dengan usul dan furu. Ini diambil dari orang-orang filsafat yang membagi agama Allah. Nah, yang Allah sebutkan di dalam surat Rum, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masya Allah. Minal ladzina farraqu dinahum, di antara orang-orang yang memecah belah urusan agamanya. Wa kanu syi'a, dan mereka terbagi-bagi atas golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan membanggakan apa yang tidak ada pada golongan lain. Ngapunten. Ya, ini rahasia. Semoga didengar orang banyak. Golongan NO smoking yang dibanggakan apa hari ini? Yang nggak ada pada golongan MD. Napa kira-kira? Tahlilan, ziarah, kubur, terus Yasinta, mulutan. Nah, mereka membanggakan itu, nah, ya, mereka membanggakan itu, ya. Ini khas saya, ini khusus, ya, khas saya. Kalau enggak ini bukan NO, coba NO gitu aja. Nah, khusus, ya, amalia khusus kami. Kalau enggak ini bukan NO, kalau ini NO. Ciri khasnya, Muhammadiyah punya ciri khas sendiri, LDI punya ciri khas sendiri, nanti apalagi Persis punya ciri khas sendiri yang tidak dimiliki golongan lain. Sehingga
Sing gak membanggakan diri itu yang salafi ini. Kelambine ya padha ae ambek wong Islam, amalannya ya seperti itu. Nah, apa yang dibanggakan? Enggak ada. Nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Namun jenengan lihat ayat di atasnya. Wala takunu minal musyrikin. Masya Allah. Dan jangan kalian bersikap yang mirip dengan orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, Masya Allah. Jadi seakan-akan agama itu spesial milik kelompok ini. Ya, sedekah. Cirinya siapa? Yusuf Mansur. Kita jujur aja lah, ya. Rahasia umum ini. Nah, jagalah hati miliknya, yaitu game-game itu. Ya. Nah, ya jamaah jihad, wah Abu Bakar Basir berarti. Nah, oh ini jualan keris, miliknya ini. Nah, sehingga setiap kelompok itu dikenal dengan kelompok ya yang memiliki amalan spesial bagi mereka. Saya tanya, ini tercela atau ini terpuji? Saya tanya, ini tercela atau terpuji? Tercela. Nah, seakan-akan Islam hanya dikenal dari parsial-parsial itu. Oh, sing gak mulutan. Tahu mulut? Nah, alhamdulillah. Mulut itu fungsinya untuk alhamdulillah, paham jenengan. Ya. Sing gak mulutan berarti bukan kelompok hijau. Ya, saya beda Pak dengan kelompok biru Pak. Aku abang ya Pak. Nah, ya. Sehingga Masya Allah terpecah-pecah kaum muslimin. Nah, namun sebagian ulama ya, itu tadi semua adalah tercela karena Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin. Itu tindakan orang-orang musyrik. Yang seharusnya orang Islam jauh dari tindakan tersebut. Amalan melok sekarang. Jangan seperti orang musyrik yang membanggakan setiap kelompok itu punya kreasi sendiri. Nah, kemudian kita ikuti jalan mereka. Ya berpecah dengan berbagai macam kelompok. Setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka yang tidak ada pada diri kelompok lain. Nah, ujung-ujungnya nanti itu ya khilafiyah usul furu'. Kalau kita pahami ya munculnya usul dan furu' tadi diambil dari orang-orang filsafat. Maka bangkit ulama sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya menulis kitab-kitab mereka dengan istilah usul. Muncul kitab Usulu Sunnah dan semisal dari itu. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah membuat pembahasan khusus tentang usul dan furu'. Ya. Seakan-akan mereka berkata, baik, kalau kalian memperkenalkan usul dan furu' ya, untuk memecah belah kaum muslimin dengan syubhat-syubhat yang kalian buat, maka kami akan luruskan kembali makna usul dan furu'. Ya. Satu kelompok tadi munculnya usul furu' akhirnya seperti ini tadi, difahami bahwasanya setiap kelompok berhak memiliki satu amalia yang khusus untuk mereka, tidak dimiliki kelompok lain. Itu yang pertama munculnya. Akibat dari munculnya istilah usul dan furu'. Yang kedua, sebagian penuntut ilmu ini akibat buruknya ya yang muncul dari istilah usul furu' ini, yang bukan dari Islam tersebut. Yang kedua, kita kadang bersikap keras. Ini akibat tercela ya. Ini akibat tercela. Kita ngomong akibat tercelanya. Sebagian penuntut ilmu nggak paham mana yang usul, yang harus kita pegang erat-erat itu, dan mana yang harus kita berlapang dada. Nah, ya akhirnya itu tadi. Yang seharusnya kita pegang karena itu manhaj kita, akidah kita, ya, yang membedakan batil dengan hak, maka lembek di sini. Oh nggak apa-apa kita ngaji kemanapun, nanti yang baik kita ambil, yang buruk kita
La haula. Itu awakmu itu duduk penuntut ilmu, awakmu ulama kibar itu. Nah, ya. Seakan-akan dia sudah tahu mana baik, mana buruk. Sehingga apa? Ya, ini bahaya omongan ini. Ngaji kemanapun, ke Ustadz ABC, ya di sana senang, di sini senang pramuka akhirnya. Nah, ya nggak apa-apa kalau jadi pramuka beneran. Ini pramuka dalam manhaj. Rene Rono mencelok gak karuan kayak bunglon. Nah, ya kita ambil baiknya. Apa sih salahnya Ustadz itu kok dipojokkan terus? Kemarin ada seorang TNI orang Ngawi, alhamdulillah bukan Blora ternyata, orang Ngawi nge-share salah satu dialog mantan LDI dengan salah satu ustadz dari Kediri atau Malang itu. Inisialnya Rifki titik-titik. Terus saya bilang kok nggak ada ustadz lain aja kok yang bahas ini, kan sudah Ustadz Amin Nur Bais sudah makili dialog dengan mantan LDI, cukupkan dengan ustadz yang jelas. Terus bisa nggak saya di grup TNI itu? Nah, apakah yang sunnah itu hanya salafi? La haula wala quwata illa billah. Akhirnya saya buat tulisan yang panjang banget. Apakah yang sunnah itu hanya salafi? Ini sudah keracunan omongan gini ini. Nah, semoga di sini nggak ada orang-orang yang berpenyakit semacam itu. Nah, terus kemudian ya, dampak buruk dari istilah usul dan furu ini, saya minum dulu. Nah, sebagian orang ya, mereka beragama dengan sangat sempit. Nah, hasil dari ngaji yang benar, ngapunten, ngaji yang benar hasilnya ketika selesai ngaji, ya, hati jenengan lapang, mudah melaksanakan kebaikan. Ya. Kita menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, memuliakan orang yang memiliki jasa di hadapan Allah di dalam dakwah ini, dan juga kita menjunjung ya orang lain yang memiliki keutamaan sesuai dengan kedudukannya. Namun karena ketika kita ya tidak memahami hakikat ini, yang muncul adalah kesempitan hati. Tidak bisa menerima yang namanya perbedaan, padahal perbedaan tersebut dalam hal yang furu yang harusnya kita berlapang dada. Nah, dapat dipahami? Ya, sehingga satu ucapan yang seharusnya itu ketika memang orang itu baik guru maupun dai tergelincir dan dia memiliki keutamaan yang besar pada dakwah ini, maka kita kembalikan kepada makna yang paling baik, bukan dicurigai. Namun enggak, ya. Kadang itu tadi kita tidak bisa menempatkan mana usul mana furu, sehingga apa? Sehingga yang terjadi khilafiyah yang itu seharusnya kita berlapang dada, jembar hati kita melihat perbedaan. Nah, kemudian kita jadikan dasar untuk walok dan barok. Ini paham betul? Wis ngantuk isan. Nah, itu keburukan ya, adanya istilah usul dan furu. Enaknya ya apa? Enaknya kita kembali sebagaimana beragama para sahabat, wes. Mereka apa yang dari Nabi, wes, ya. Dahulu ketika ada istilah ini sunnah, maka para sahabat begitu senang untuk melakukan. Tapi kalau hari ini dikatakan ini sunnah, waduh iki hanya sunnah. Nah, para salaf dulu ketika mendengar kata sunnah berbondong-bondong mereka semangat untuk mengamalkan. Hari ini bersemangat untuk meninggalkan. Itu juga dampak buruk dari istilah usul dan furu. Ya, kalau Nabi mengatakan ya, cokor komis, panjangkan jenggot, selesai gitu aja. Nah,
Sama ndolek khila nanti. Ya. Iku nyukure teko kene tok atau kabeh atau yang nggak boleh dicukur kesuwen kalau gitu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum. Kita tidak pernah menemukan nabi itu ya mencukur jenggotnya selesai pun. Gitu aja. Nah, ketika Nabi memerintahkan para sahabiat untuk ya menggunakan jilbab, mereka selesai. Nah, nggak usah dipertanyakan lagi. Ya, kita dalam beragama tidak usah terpaku ini usul atau furu'. Yang datang dari Nabi kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Nah, maka kaidah yang benar dalam memahami usul dan furu' yang pertama. Ini kalau kita benar wes gak apa-apa. Kita ikuti cara berpikirnya mereka yang mengatakan ada usul ada furu'. Baik. Ya. Maka usul dan furu' yang benar yang pertama. Usul dan furu' terjadi pada akidah dan ibadah. Bila itu adalah usul, meskipun dalam hal ibadah, maka kita tidak boleh menyelisih. Kalau menyelisih, boleh jadi kufur, boleh jadi sesat. Contoh. Contoh. Hukum zakat wajib atau sunnah? Kalau sudah nisab dan haul, wajib. Hukum zakat wajib. Nah, sekarang ukuran zakat. Jadi hukum zakat itu usul atau furu' kira-kira? Hukum zakat wajib itu usul atau furu'? Usul. Nah, sekarang ukuran zakat. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan satu so itu adalah 2,5 kilo. Ada yang mengatakan dari mazhab Hambali, ya satu so itu 3 kilo. Nah, bahkan ada sebagian ulama kilo. Saya tanya, dalam hal ini usul atau furu'? Furu'. Ya. Maka kalau dalam hal furu' dan mereka membawakan dalil dasar-dasar yang benar, maka selesai ya. Jangan dibawa kepada pertengkaran. Kita hormati ada ulama yang mengatakan sah zakat fitrah umpama dikeluarkan 2,5 kilo. Nah, tidak masalah meskipun kita mengeluarkannya 3 kilo. Ini masalah furu' di dalam ibadah. Kalau gini tenang mboten nate jenengan kalau ngaji. Kalau seperti ini. Enggak, semuanya harus sama. Sholat di atas dada. Kalau tahiyat harus gini. Nah, enggak bisa sampean. Ya. Karena ini dari dulu memang asalnya sudah khilaf. Dapat dipahami? Kalau kita mau menyeragamkan enggak akan bisa. Nah, tangelamun. Namun kalau ada orang mengatakan gini, zakat sudah nggak wajib, ini khilafiyah atau ini kekafiran? Kafir. Nah, jenengan jangan ragu ngomong kufur itu, ucapan kufur. Nah, contoh lagi dalam ibadah, menggunakan jilbab, menggunakan jilbab wajib atau tidak bagi wanita? Wajib. Menggunakan jilbab, yakni ya pakaian untuk wanita itu wajib. Nah, sekarang ada nggak ini furu'nya di antara ulama khilafiyahnya? Dari sisi hukum, usulnya para ulama mengatakan bahwasannya yang dinamakan berjilbab bagi wanita, ijma, seluruh ulama sepakat ini wajib. Namun dalam hal teknisnya banyak perbedaan. Ya.
Jumhur mengatakan kecuali muka dan telapak tangan. Ada lagi yang ngomong, ya, hanya bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwasannya bila seorang itu dapat berjalan dengan mata yang ditutupi kain, maka pakai itu namanya jilbab. Saya tanya, hal-hal teknis ini usul atau furu'? Satu mengatakan tangan dan wajah, satu mengatakan pakai cadar cuma kelihatan mata. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus tertutup selama dia bisa jalan, maksudnya kain tipis untuk matanya, dia bisa jalan. Ini furu' atau usul? Furu'. Jangan tukaran goro-goro model jilbab. Oh, iku nggak salafi, durung cadaran. Bahkan ada sebagian ummahat, ya Allah, kadang-kadang ngegrup. Ya, ini yang jilbab hitam, grup jilbab hitam. Yang cadar berwarna, ini grupnya sini. Yang merah, kuning, hijau di langit yang biru sana. Ini grup senior, nggak pantas junior ikut. Masya Allah, ngegrup. Nah, terus bedanya apa kita dengan hizbiyah? Bedanya apa dengan hizbiyah kalau gitu? Sama, cuma warnanya beda. Ini ngaji salaf, itu ngaji hizbi. Tapi hakikatnya sama, karena kita memilah-milah manusia walok dan barok sesuai dengan model cadar, model baju. Seharusnya apa? Kalau jenengan merasa senior dalam dakwah ini, dalam ngaji, dalam penuntut ilmu, harusnya mencakup yang junior-junior yang baru ngaji, yang tadi bajunya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bukan malah menjauhkan mereka. Kalau ada sampai pengajian di Pasegan seperti itu, gak pantas sama ngaji. Ya, maksudnya ngaji salaf gak pantas sama kayak gitu. Nah, contoh lagi. Para ulama mengatakan surga itu hak atau tidak ada? Hak. Nah, sebagian ulama mengatakan ya surga neraka itu ada. Sebagian ulama ya ada perbedaan ya. Apakah surganya Adam itu surga yang nanti kita tempati atau surga yang lain? Nah, ada perbedaan di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan surganya Adam itu di dunia, bukan surga yang ditempati di akhirat. Ada yang mengatakan demikian. Maka keyakinan kepada adanya surga dan neraka ini usul atau furu'? Usul. Wes ganok surga, ganok neraka. Ya apa kira-kira? Ya, tapuk lambene gitu. Jangan ragu Anda. Dapat dipahami? Sebagaimana jilbab tadi, usul bahwasanya ulama sepakat memakai jilbab bagi wanita itu wajib. Terus ada ibu-ibu sudah lumpuh, Masya Allah, kita kadang-kadang itu malu kita lihat. Dikatakan perwakilan Islam, ya, bahkan muridnya, istrinya mantan itulah, mantan presiden. Terus ngomong di podcastnya orang liberal yang nggak punya rambut itu. Nah, jilbab tidak wajib. La haula wala quwata. Ini bukan lagi furu', bukan lagi apa? Bukan lagi perbedaan pendapat. Ini kok ucapan kufur. Enggak usah ragu jenengan ngomong gitu. Dapat dipahami ini? Nah, jangan lagi ini khilafiyah saling menghormati. Loh, itu liberal kalau gitu jenengan. Nah, ya, yang menyamakan antara tauhid dengan syirik, yang menyamakan antara sunnah dan bid'ah itu liberal. Nah, hati-hati ini. Gampangnya, nah. Okay. Selanjutnya, dalam akidah sekarang. Dalam akidah. Contoh. Ar-Rahman, ya, istiwa ala arsh. Allah itu bersemayam di atas arsy. Keyakinan ini usul atau furu' dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Usul. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, saya tanya, ngapunten jenengan.
ucapan ini ucapan batil dan lebih kufur dari ucapannya orang Nasrani. Ya. Kalau mereka mengatakan, orang Nasrani mengatakan ya bahwasanya Tuhan itu 3, maka lebih kufur ucapan orang yang mengatakan Allah itu di mana? Di mana-mana. Di saya ada, di Aba Alifah ada, di Komandan ada, di Pak Wiwit ada. Nah, berarti setiap orang ada Tuhannya masing-masing. Ini khilafiyah atau ini kekufuran atau kesesatan? Kesesatan. Nah, bedakan ya, bisa bedakan sekarang? Alhamdulillah. Nah, lagi apa ya? Nah, yang kita jadikan contoh. Apa? Alat musik. Alat musik ya, yang rajih itu huruiyah. Meskipun wallah kita katakan bahwasannya ya, musik itu hukumnya haram dan jumhur ulama mengatakan itu haram. Namun bagaimana lagi, benar memangnya ya, kita tidak tidak menutupi bahwasanya ada sebagian ulama yang menggunakan dasar-dasar lemah. Mereka mengatakan musik itu boleh dengan syarat. Wes, gini aja. Baik, kita jawab kepada orang-orang yang menghalalkan musik. Umpama nanti di akhirat, musik itu dikelompokkan kepada surga atau dikelompokkan kepada neraka. Kalau jawab, monggo dijawab. Kemungkaran atau kebaikan? Dibanding Al-Quran sama kedudukannya atau di bawahnya? Di bawahnya jauh bahkan. Nah, tidak ada dalam diri seorang muslim, ya, tidak ada pada diri seorang muslim kecintaan kepada Al-Quran dengan musik pada hati yang sama. Itu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, sebagaimana, nah, Allah tidak menjadikan dua hati pada diri seorang hamba. Nah, kalau jenengan sejajarkan saja Al-Quran dengan musik, itu apa? Penyejajaran ya, analogi yang batil. Nah, analogi batil itu seperti apa? Kayu dengan pisau itu tajam. Pisau ini penghinaan atau pemuliaan? Saya ulangi. Ada orang mengatakan pedang itu lebih tajam dari kayu. Waduh, gak nyaut. Oh, disalah. Abu Abdurrahman itu lebih ganteng dari monyet. Itu penghina. Betul. Wes aku boleh aku hari ini. Ini biar baru paham ternyata. Jangankan untuk melebihkan tinggi musik dengan Quran, menyejajarkan ini batil. Dapat dipahami? Sebagaimana tadi ya, ganteng mana Abu Abdurrahman dengan monyet. Nah, ya, bila pun kita katakan, ya jelas ganteng Abu Abdurrahman, itu gak muji, itu mas, itu menghina. Sama pada ada Abu Abdurrahman dengan monyet. Nah, ya itu analogi yang tidak sepadan. Ya, kalau umpama dia ganteng di kambing dengan monyet itu sepadan lah. Oh ganteng kambing ternyata sama monyet gitu. Pantes. Iki monyet ambek uang. Al-Quran dengan musik. Jangankan dilebih tinggikan musik, disejajarkan dengan Al-Quran, tidak ada. Dapat dipahami? Namun kita juga harus ya, dalam hal ini menyikapinya tidak harus marah dengan orang yang menghalalkan musik, meskipun kita tahu tujuan buruk khilafiyah. Dan yang rajih musik haram, selesai pun gitu aja.
Pun jenengan lah wis. Sesar'i-syar'inya kata mereka, musik ini musik religi. Pun. Isinya nopo kira-kira? Pun jenengan kalau ada orang nikahan itu dari pagi sampai malam jenengan dengarkan bait-bait syair di musik itu mengajak kepada surga atau neraka. Cinta satu malam. Pernah dengar? Cinta satu malam. Apa Pak cinta satu malam? Zina. Leres? Lah ono tak cinta satu malam toh. Nek wong zina. Nah. Dapat dipahami, pernah dengar itu ya, cinta satu malam. Masya Allah. Nah, ya. Dan kita katakan ya, para pemusik itu ya adalah orang yang paling dusta. Kenapa? Jenengan tingali sepiring berdua. Cintaku hanya kepadamu, tak akan goyah. Pernah dengar itu logat-logat itu? Saya nggak hafal. Alhamdulillah saya dari kecil saya nggak pernah bisa melakukan lagu. Alhamdulillah. Nah, cintaku padamu tak akan goyah sampai apa itu kiamat atau apa? Tapi apa? Ketika dia nikah 3 bulan cerai. Makanya jenengan jangan suka dipuji orang wong iku berlagu. Belagu apa istilah belagu itu? Belagu itu dari kata-kata lagu. Karena orang yang berlagu itu antara ucapan dengan apa yang ditinggalkan beda. Arek itu berlagu men. Ya. Itu pujian atau celaan? Celaan. Nah, makanya jangan suka berlagu jenengan. Nah, ya. Selanjutnya amalia yang tidak ada usulnya, dan ini kaidah. Kaidah pertama tadi, usul itu yang disepakati. Istilah lainnya adalah ijma. Nomor 2, kaidah usul adalah yang amal itu diketahui oleh 3 generasi awal Islam, yakni sahabat dan tabi'in, kemudian tabi'in. Kalau generasi 3 awal ini nggak kenal dengan amalia itu, jangan katakan itu dari Islam. Meneh kumpul mbak aku ya, lapo? Wes tenang ae. Warak gitu. Warak. Kapan? Meneh malam Rebu atau malam Selasa diundur saya. Diundur ini. Ya. Warak. Masya Allah. Karena usulnya mereka itu apa usulnya? Ya, makanan tapi bahasa Jawa yang kuasar itu pun nggak saya sebutkan karena ini ngaji direkam. Nah, ujung-ujungnya apa? Badokan. La haula wala quwata. Oke. Ini jangan direkam ya, ini dihapus ya nanti. Nah, badokan pun. Jenengan dolai nang di acara maulid. Ya, cinta pada Rasul, umpama Rasul hadir di situ, keyakinan mereka katanya, mahallul qiyam sallallahu alamu bangkit. Apa? Keyakinan mereka, rohnya Nabi datang malam itu. Betapa keselnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dipasangkan aja ada 10 acara. Bayangkan kalau itu satu Sidoarjo. Bayangkan itu kalau satu Jawa Timur. Bayangkan itu satu Indonesia. Betapa Nabi besok paginya pijet. Lah iya tak? Pasegan Asri Timur, Pasegan Asri Barat, kemudian Sukodono, kemudian nanti lagi Pabean, Sedati. La haula wala quwata illa billah. Mereka lupa bahwasanya Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Al-Mu'minun ayat 100. Qala rabbirji'un la'alli a'malu fi man taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, Allah mengatakan ya, dan kami jadikan bagi orang-orang yang mati itu barzah sampai hari kiamat. Jadi rohnya orang mati nggak akan bisa
datang lagi karena dibatasi oleh, dan keumuman ini adalah mencakup para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para mursalin yang lain. Nah, aku wingi ketemu salaman nambe aku wonge gak duwe balung. Masya Allah gak duwe balung. Ya. Lemu soalnya. Gak duwe balung lemu soalnya daging tok. Nah, tak delok sikile gak mancik lemak. Mancik apa? Sandal. Oh, itu Nabi Khidir, Masya Allah. Ya, Nabi ada keyakinan itu. Pernah dengar? La haula wala quwata. Kalau jenengan yakin itu ya podo karo sing tadi itu loh. Ya lebih gila dari yang awal tadi. Nah, keyakinan semacam ini mereka lupa dengan ayat Al-Mu'minun ayat 100 ini. Nah, jadi ya, yang dikatakan usul adalah apa yang difahami oleh 3 generasi awal, yang tidak boleh kita berselisih. Kalau ada amaliyah lain, baik keyakinan maupun ibadah, yang tidak difahami oleh generasi 3 ini, itu bukan ibadah. Kalau tanggelet jenengan, ya, kumpul-kumpul mangan-mangan ketika mulutan hari lahir Nabi itu pernah dilakukan oleh Nabi? Apa Nabi ketika para sahabat dulu ketika menjelang Rabiul Awal itu sibuk membuat tumpeng? Enggak. Apakah Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga sibuk ketika Rabiul Awal ya melakukan peringatan-peringatan? Saya tanya jenengan, jujur jawab, tidak atau ya? Tidak. Lah terus ya, ilmunya dari mana mereka semacam itu? Kalau diusut-usut ternyata ya dari orang-orang Syiah. Nah, siapa yang memulai? Bani Fatimiyah. Nah, siapa yang mengawali rajanya bernama Mudhafar dari Bani Fatimiyah? Dia yang mencetuskan pertama kali Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian tergelincirlah sebagian ulama dari kalangan ahlu sunnah yang memuji. Benar ada yang memuji memangnya, sebagaimana Ibnu Hajar dan juga sebagaimana Suyuti dan semisalnya. Namun ulama-ulama lain yang ilmu mereka lebih tinggi ya mengingkari adanya acara Maulid Nabi. Dan saya tanya, maulutan ini, contoh aja maulutan saja saya sebut satu karena ini bulan Rabiul Awal. Ini khilafiyah atau ini penyimpangan? Yang keras? Penyimpangan. Alhamdulillah. Karena tidak diketahui 3 generasi awal. Nah, selanjutnya ya, bahwasannya semua khilafiyah baik usul maupun furu' yang menjadi hakim di antara kita siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pun jenengan kalau ada perdebatan, maka yang jenengan harus sepakati kepada lawan debat. Kalau ada perbedaan di antara kita, kembalikan kemana? Ke Allah dan Rasulnya, atau kembalikan kepada yang paling bagus retorikanya? Kalau jenengan yang menjadi hakim adalah yang paling bagus retorikanya, maka yang paling awal masuk surga adalah para pengacara. Karena pinter ngomong. Nah, di dalam Islam kebenaran bukan karena pinter bicara, namun apa yang disampaikan sesuai dalil atau tidak. Kalau itu dalil yang disampaikan meskipun umpama dia gagap, maka kita terima. Kita lapang dada dalam menerimanya. Kita tidak ada ya rasa sempit untuk menerimanya. Nah, kalau itu memang dalil, meskipun orang yang gedebrus ngomong ngalor ngidul bisa malik ya, mungkin bisa dikatakan hidung bisa jadi mata kalau dia yang ngomong ya, tapi kalau dia tidak membawakan dalil baik as-sunnah maupun Quran ya, permisi mawon Mas nggih. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, kalau ucapanku menyelisih Quran, buang ke tembok. Kalau dia dibuang ke mana kira-kira? Nah, kalau Imam Syafi'i ucapannya dibuang ke tembok, kalau orang ya di bawah Imam Syafi'i dibuang ke mana? Nah, maka dari itu ya hakim kita adalah
syariat kita, yakni Al-Quran dan Sunnah, yang semua bermula dari sana dan akan berakhir di sana. Ini kaidah kaum muslimin, ini kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka selain ini adalah penyimpangan yang tidak dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak dikenal oleh salaf kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.